Andika, guys. Di video kali ini kita akan membahas sebuah headset gaming RGB yang masuk ke kelas premium, tapi memiliki harga yang bisa dibilang minimum. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan, langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah NYK atau NYK ya, kalau misalkan bahasa Inggris, Storm Rage dengan kode name-nya HSE9. Dan kita udah lumayan sering membahas headset gaming RGB dari NYK Nemesis, tapi yang satu ini cukup membuat saya tertarik karena di boxnya ini terdapat tulisan yang jelas banget, Premium Series. Nah, ketika saya research tentang harga dari HSE9 NYK Nemesis Storm Rage ini, di beberapa e-commerce harganya itu cuman sekitar 300 ribuan aja. Nah, jadi menarik, apakah dengan harga hanya 300 ribu, NYK Nemesis HSE9 Storm Rage ini sudah memiliki fitur premium? Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Sekarang kita bahas dulu dari segi desain. Desainnya menurut saya cukup elegan lah ya, nggak terlalu norak dengan logo Nemesis yang kecil aja, nggak terlalu ngeblok banget di area eksterior ear cup-nya, dan di bagian eksterior ini kayak didesain seperti speaker gitu. Jadi ada ciri khas speaker grill, dan kalau kita raba, bahan material eksteriornya ini terbuat dari besi, dan di area pinggirnya terdapat iluminasi RGB yang terlihat kalem menurut saya ya. Jadi meskipun ini ada RGB-nya, tapi nggak terlalu mencolok gitu ke mata. Jadi masih terlihat simple, kalem, dan nggak terlalu norak kalau dari segi desain. Kemudian untuk build quality-nya juga udah oke banget menurut saya. Dengan harga 300 ribuan aja udah pakai besi di bagian eksterior headband-nya. Jadi kalau kalian punya ukuran kepala yang mungkin lebih besar dari saya ya, kalian bisa masuk sampai segini untuk retractable headbandnya. Kemudian di bagian headband dalam juga ada tulisan Nemesis yang samar-samar di engrave, dan ada sentuhan semacam kancing di bagian ujung headbandnya yang menurut saya menambah kesan premium dari NYK Nemesis HSE9 ini. Tapi kalau misalkan kalian ngikutin DKID udah lama, saya itu nggak suka dengan tipe adjustment head yang seperti ini. Kenapa? Saya lebih suka yang adjustment yang ada di pinggir. Jadi kita tinggal slide-slide aja seperti ini. Kenapa? Karena kalau misalkan saya pakai seperti ini ya, bagian tumpuan kepala saya ini juga menanggung beban dari headbandnya. Jadi kalau dipakai mungkin 2 jam 3 jam sih nggak terasa. Cuman menurut saya, entah kepala saya aja yang lemah atau gimana ya, cuman kalau udah 6 sampai 7 jam gitu, bagian kepala juga ikut menanggung beban headband, jadi lebih berat gitu kerasanya untuk headsetnya. Sementara untuk yang adjustment slider yang ada di sini, dia akan kepala itu nggak ikut menopang beban berat gitulah. Jadi lebih nyaman aja kalau misalkan digunakan dalam waktu yang cukup lama. Untungnya lapisan headband dan juga ear cup di bagian dalamnya udah pakai kulit yang lapisannya adem dan busanya soft banget. Jadi kalau bagian headbandnya ini menggunakan lapisan kulit yang dingin dan gak terlalu keras atau soft, di bagian earbudnya ini juga soft dan juga empuk. Itu kalau misalkan kita gunakan dalam jangka waktu mungkin 8 sampai 10 jam kalian bermain game itu nggak terlalu gerah. Dan cara ngeceknya apakah busanya ini soft atau enggak, kalau saya biasanya gini ya, gampang banget kok. Jadi kalian tinggal ginikan aja. Nah seperti ini. Kalau misalkan nggak sakit berarti busanya itu soft, tapi kalau sakit berarti busanya terlalu keras gitu aja. Kemudian untuk ukuran kabelnya lumayan panjang, 2 meter. Menurut saya 2 meter udah lebih dari cukup, dan USB-nya juga udah pakai gold plate, di mana lapisan gold ini adalah penghantar data yang paling cepat. Jadi jangan khawatir nggak akan ada suara yang delay. Kemudian di bagian kabelnya ada controller yang dari segi build quality bahannya solid meskipun pakai plastik. Plastiknya ini tebal, dan untuk tombol-tombolnya juga nggak kerasa murah. Jadi kalau yang murah itu kan biasanya kalau dipencet, kalau dipencet agak kocak-kocak gimana gitu ya. Tapi ini udah solid, udah enak banget. Jadi untuk tombol controller aman. Cuman sayangnya karena memang plastiknya ini tebel banget dan dimensinya sebesar ini, menambah beban berat dari headset gaming RGB NYK Nemesis ini. Triknya biasanya ya kalau saya pakai headset ini, karena saya udah pakai headset ini mungkin sekitar 1 minggu semenjak kehadirannya earphone gaming Sades, karena Sades dan NYK Nemesis ini adalah satu distributor. Jadi triknya, kalau misalkan menggantung seperti ini ya, itu kan tambah berat ya beban dari headset. Jadi biasanya saya taruh di meja seperti ini. Nah jadi untuk kontrolnya saya taruh di meja biar bobotnya berkurang, biar dibantu tumpuannya ini sama meja. Kalau saya biasanya triknya kayak gitu. Kemudian kabelnya pun juga tebel banget ya. Kalau kalian pernah punya TV analog, kabel antennya itu kan setebel ini.
Dan kalau misalkan kalian punya headset gaming RGB yang kabelnya setebal ini dan rusak, fray atau bagiannya kabel-kabel ini terkikis, berarti kalian mainnya barbar banget. Cari aja headset gaming yang pakai kabel tali tampar ya, jadi biar gak gampang rusak. Kalau kalian yang setebal ini masih bisa rusak. Kemudian di bagian kontrolernya yang tombolnya udah cukup enak tadi, terdapat beberapa menu. Ada tombol untuk mengatur volume, tombol mute untuk mic, tombol untuk mengganti LED effect dengan 3 mode iluminasi, dan ada tombol 3D sound untuk menambah power dari suaranya dan secara virtual akan 7.1 surround. Kemudian untuk mic-nya sendiri memiliki desain yang fleksibel ya, jadi dia bisa kita atur-atur seperti ini dan gak usah takut patah karena dia bending banget atau fleksibel banget. Dan sekarang langsung aja kita coba untuk kualitas mic dari NYK Nemesis Stormreach HSE9 ini. Oke, jadi ini adalah kualitas mic dari Nemesis NYK HSE9 Stormreach ini. Dan dia memiliki pattern atau tangkapan suaranya omnidirectional ya, standarnya headset gaming RGB lah. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar gimana kira-kira suaranya. Dan untuk tombol mic-nya itu ada di controller menu tadi. Jadi kalau misalkan saya tekan, nah kan ya, kalian nggak tahu saya tadi ngomong apa karena saya tekan tombol mute yang ada di kontrol menu ini. Dan kalian bisa tulis nih di kolom komentar karena katanya premiumnya Stormreach HSE9 ini juga terletak di mic. Sekarang saya nggak bisa dengerin, nanti pas ngedit saya bisa dengerin. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan kalian bantu saya untuk memberi komentar gimana kualitas mic dari NYK Nemesis HSE9 ini. Kemudian kalau untuk driver speakernya, speaker yang ada di dalam earbudnya ini, seharusnya kalian udah bisa nebak sih ya berapa diameternya, karena dimensi dari earbudnya ini gede banget. Jadi tangan saya kemudian saya genggam seperti ini tuh gede banget. Dan ini adalah driver standar goldnya headset gaming, yaitu 50 meter, yang suaranya menurut saya kalau mengingat harganya 300 ribuan udah cukup premium banget di harganya yang 300 ribuan. Nah, kalian juga bisa aktifkan fitur surround 7.1 yang ada di controller menunya ini. Biasanya headset gaming RGB yang virtual 7.1 surround lain ketika kita tekan itu yang mengenhance adalah yang ke-enhance adalah suara bassnya. Jadi ketika kalian tekan kayak ada suara amplifier bass yang tiba-tiba kenceng gitu. Tapi kalau ini enggak. Jadi dia kayak suara mid-nya, suara treble-nya yang di-enhance. Jadi bass-nya nggak terlalu di-enhance, tapi mid-nya. Dan kalau saya pribadi, saya lebih suka mid-nya yang di-enhance atau treble-nya yang di-enhance. Karena saya nggak terlalu suka karakter driver speaker itu yang suaranya terlalu ngebass. Ya kalau misalkan kalian dengarkan untuk musik yang jedak-jeduk gitu ya, itu enak. Cuman kalau saya pribadi nggak suka karena elemen lain itu biasanya akan ikutan ngebass. Jadi saya nggak bisa menikmati karakter-karakter suara yang lain, cuman bass aja. Kemudian kalau kalian tanya apakah virtual surround 7.1-nya ini membantu? Kalau menurut saya sih membantu, karena sekali lagi yang di-enhance adalah mid atau treble-nya. Jadi ketika di game suaranya itu nggak terlalu kenceng gitu. Jadi suara elemen kayak step, kemudian suara lain, pokoknya nggak cuman suara bom dan juga suara tembak aja yang kerasa imersif. Tapi suara-suara treble, suara mid itu yang kayak step gitu lebih kerasa kedenger juga, lebih clear gitu. Jadi kalau dari saya pribadi, virtual surround 7.1-nya ini membantu banget. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari NYK Nemesis Stormreach HSE9 ini. Dan kesimpulannya sih dengan harga 300 ribuan, lebih tepatnya saya cek ketika saya bikin video ini, harganya itu 385.000. Dan dengan harga 385.000 menurut saya sih dengan fitur-fiturnya yaitu virtual surround 7.1 yang nggak hanya nge-enhance bass aja, kemudian juga ada RGB-nya yang menurut saya nggak terlalu norak ya RGB-nya. Desainnya juga oke banget, kemudian dari segi build quality juga udah kokoh. Kekurangannya menurut saya lumayan berat. Jadi kalau kalian gunakan dalam jangka waktu yang cukup lama, entah kepala saya aja yang lemah, tapi menurut saya cukup berat. Jadi kalau misalkan udah terlalu lama gitu ya berat gitu aja sih. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye.